Dan memang solusi satu-satunya ya tidur. Karena ngantuk berat itu artinya memang tubuhnya sudah sangat-sangat kelelahan. Kalau dipaksa nanti hormon stresnya akan meningkat. Tapi kalau kamu olahraganya bagus dan isi dan sesuai dengan kondisi tubuh, malah fresh. Nah, kalau kamu nanti olahraganya nge-push dan sampai ngantuk, apalagi yang 9 to 5, wah itu nanti belum sampai jam 2 siang udah ketiduran di kantor. Ya, sembarangan, minum sendiri, self-diagnose, apalagi minum antibiotik tanpa dihabiskan, itu akan membuat resiko bakterinya menjadi resisten terhadap antibiotik itu. Kenapa minum antibiotik itu harus dihabiskan? Berdasarkan penuturan kuliah farmakologi dulu zaman aku S1, ya itu agar si bakteri tersebut untuk habis semua, dihabisin. Kan ketika nggak ada gejala itu bukan berarti aktivitas bakterinya berhenti, tapi aktivitas radangnya yang ditekan. Nah, dari penelitian-penelitian kenapa kok dosisnya misal 3 kali sehari sama 5 hari, ya dari penelitian kalau diminum 5 hari baru bakterinya eradikasi total. Nah, kalau kamu minumnya serampangan, itu bakterinya hanya tidur doang atau dorman doang dan akhirnya menjadi resisten. Jadi kalau minum obat jangan serampangan dan selalu konsultasikan dengan dokter atau tenaga kesehatan terkait. Belum halus terus langsung digelondor pakai air, itu akan berpotensi mengganggu kinerja pencernaan itu betul. Maka kunyahlah makanan sampai halus dan jangan buru-buru. Kalau kamu makan makanan dikunyah tidak sampai halus dan tidak proper, itu justru akan menimbulkan berbagai masalah pada pencernaan. Resiko ya, bukan langsung pasti. Kayak akan jadi dispepsi, dan bahkan bisa meningkatkan resiko dari appendicitis atau usus buntu. pH-nya cuma 3. Jadi sensasi yang dirasakan bersama adalah heartburn. Sensasi panas pada tengah dada dan nyeri. Terus ada mual dan muntah. Kadang kalau GERD-nya sudah sangat parah, dia akan memberikan sensasi gambaran kesemutan bahkan nyeri sampai punggung sampai tangan. Dan itu mirip sama nyeri dada akibat serangan jantung. Gitu. Nah, serangan jantung ya, akibat serangan jantung. Nah, kalau serangan jantungnya itu di bagian kiri, manifestasinya agak beda. Nah, lain cerita kalau serangan jantungnya itu di sisi jantung bagian kanan. Itu sensasinya akan mirip. Cuman pembedanya itu yang bisa membedain adalah tenaga kesehatan. Duduk terlalu lama itu akan memberikan kompresi pada panggul dan tulang belakang. Kenapa? Ya karena yang manggul bebanmu adalah pure dari panggul ke atas. Dari hip, sacrum, terus pelvis, hip, sacrum, lumbal, thoracic, sama cervical. Sementara kalau kamu berdiri itu ditahan juga sama 2 tulang terbesar kita, femur, sama lutut. Otomatis karena kamu duduk terlalu lama, itu akan membuat staf kompresi tulang belakang akan semakin sering. Maka sekarang terjadi peningkatan lower back pain terutama di lumbal 4-5 dan cervical 4-5 terhadap pegawai-pegawai kantoran yang kerja terlalu lama menghadap laptop,